Di Spanyol, kita diperlihatkan dengan seorang pembalap motor GP yang bernama Rafa. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti seleksi kejuaraan dunia Superbike. Selain pembalap, Rafa merupakan seorang duda beranak satu, dan ia sangat berambisi untuk menjadi penerus Lorenzo di kejuaraan motor GP kali ini. Ketika balapan dimulai, semua pembalap terlihat panik bahagia namun semangat. Masing-masing dari pembalap memiliki satu tujuan, yaitu menjadi yang terdepan. Dengan mengendarai Kawasaki ZX 600RR yang terkenal cukup kencang, di sini Rafa mulai menggunakan skillnya. Dan hal itu ternyata berhasil membuat Rafa menyalip setiap pembalap, hingga membuatnya berada di posisi terdepan. Namun sayangnya saat balapan tinggal 2 lap lagi, tiba-tiba motor Rafa mengalami kerusakan yang pada akhirnya membuat Rafa terpaksa harus mengakhiri balapannya. Di sini Rafa benar-benar kecewa karena impiannya menjadi pembalap Superbike tahun ini berakhir, yang berarti dia harus menunggu 1 tahun lagi untuk mengikuti proses seleksi. Namun ketika Rafa ngelamun, tiba-tiba ia dihampiri oleh pencari berkat bernama Regina, yang menawari Rafa untuk bergabung dalam tim utama Honda. Tentu saja Rafa menerima tawaran tersebut dan mengatakan kalau ia akan hadir tepat waktu, yaitu untuk mengikuti seleksi menjadi pembalap Honda seperti Lorenzo. Yang tentunya hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih, amin. Balik lagi dengan saya Faizur Rahot yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Selesai dari sirkuit, Rafa mencari cuan dengan bekerja di pelabuhan sebagai supir Sport Life. Setelah pekerjaannya selesai, Rafa kemudian menjemput putranya bernama Matteo yang tinggal bersama mantan istrinya yaitu Natalia. Rafa dan Natalia sebelumnya telah sepakat bahwa Matteo akan menghabiskan akhir pekannya dan bermain dengan ayahnya. Hal ini mereka lakukan agar Matteo bisa tumbuh dengan baik secara fisik maupun mental seperti anak umum lainnya. Rafa membawa Matteo ke bengkelnya yang ia jadikan sebagai rumah tinggal di sana. Kemudian, Rafa menunjukkan berbagai piala yang diraihnya saat menjuarai ajang motor cross dan super sport, dan ini membuktikan bahwa Rafa memang memiliki bakat dalam mengendarai sepeda motor. Keesokan harinya, Rafa membawa Matteo kembali ke ibunya yang sedang senam bersama ibu-ibu komplek. Entah bagaimana, tiba-tiba Rafa mengajak Natalia jalan-jalan untuk menghidupkan kembali hubungan mereka yang telah lama terhenti. Ia berharap bisa rujuk, namun Natalia dengan tegas menolaknya dengan alasan kalau selama ini Rafa hanya mengutamakan motornya daripada memperhatikan keluarganya. Dan hal itulah mengapa Natalia memutuskan untuk pisah. Di hari-hari berikutnya, Rafa mendatangi sirkuit untuk mengikuti proses seleksi pembalap utama tim Honda. Di sana dia akan bersaing dengan pembalap lain yang masih cukup muda dan terlihat memiliki semangat yang tinggi. Regina menjelaskan bahwa seleksi terdiri dari 4 putaran dan akan dilakukan secara rutin selama beberapa minggu ke depan. Setelah semua pembalap paham, seleksi putaran pertama pun dimulai. Dalam seleksi itu, semua pembalap mengendarai Honda CBR 600R. Meski Rafa berumur lebih tua dari saingannya, tetapi Rafa dengan mudah menempati posisi pertama dan itu membuat Regina tersenyum. Karena dia yakin keputusannya untuk membawa Rafa ke pembalap utama adalah langkah yang tepat. Setelah selesai seleksi, Rafa bergegas kembali ke rumah Natalia untuk menyampaikan kabar baik, yaitu mengenai seleksi tim Honda. Namun begitu sampai di apartemen Natalia, Rafa menemukan bahwa semua ruangan berantakan dan terlihat kalau Natalia mengalami luka di bagian bibirnya yang artinya Natalia baru saja dihantam oleh seseorang. Menyadari hal itu, Rafa pun menghubungi polisi tetapi langsung dihentikan oleh Natalia. Dan dari sinilah terungkap bahwa Natalia ternyata bekerja di sebuah layanan pengiriman narkoberi. Natalia bekerja untuk bos kartel bernama Carlos, tapi yang menjadi permasalahannya yaitu obat senilai 200.000 euro entah kemana, dan hal itu membuatnya memiliki hutang kepada Carlos. Bukannya memarahi Natalia, Rafa malah menenangkan Natalia dan membawanya ke bengkel bersama Matteo agar tetap aman. Hal ini menandakan kalau Rafa benar-benar suami yang baik dan mau bertanggung jawab atas kesalahan istrinya tersebut. Usai kejadian yang menimpa Natalia, Rafa merasa kasihan pada Natalia karena dia juga ibu dari anaknya Rafa.
Kemudian Rafa memutuskan untuk menemui Carlos. Namun sebelum itu, ia menggali informasi tentang Carlos dari sahabatnya bernama Cortez yang merupakan seorang pengedar. Setelah mendapatkan informasi dari temannya, kemudian Rafa menuju ke markas Carlos, yaitu untuk bernegosiasi terkait masalah yang dihadapi mantan istrinya. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya seorang pembalap superbike dan akan melunasi hutangnya dalam 2 bulan. Akan tetapi, Carlos menolak untuk bernegosiasi dengan Rafa. Karena ditolak, Rafa pun memutuskan pulang ke rumah untuk mencari cara lain guna melunasi hutang Natalia. Namun begitu sampai di rumah, tiba-tiba salah satu anak buah Carlos menelpon lalu memintanya untuk datang ke salon tato di pinggir kota. Singkat cerita, sesampainya di sana, antek Carlos yang bernama Boro lalu menyuruh Rafa masuk ke dalam mobil dan membawanya ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi Rafa tiba di sebuah pelabuhan di kota Mersiol, yaitu untuk mengambil paket narkoberi. Ternyata Rafa ditugaskan untuk mengantarkan paket tersebut ke salon tato yang dia kunjungi sebelumnya dengan mengendarai Kawasaki Ninja ZX 600R. Namun nantinya di tengah jalan, Rafa diharuskan mengisi tangki bensin di lokasi yang telah ditentukan. Dan dia juga harus mencari cara paling aman untuk menghindari kejaran polisi. Tanpa banyak bicara, Rafa langsung mengegas motornya dan menjalankan perintah yang diberikan. Dalam perjalanan, Rafa menemui masalah yang dimana dia dikejar-kejar oleh polisi yang sedang berpatroli. Polisi tersebut ternyata menggunakan mobil Nissan GT-R R35 yang tentunya bukan mobil lambat. Berkat keterampilannya dalam mengendarai motor, Rafa berhasil mengelabui para polisi dan tiba di salon tato tepat waktu. Akan tetapi, ternyata siapa sangka saat Carlos membuka paketnya, ternyata paket itu berisi tepung kanji. Carlos sengaja melakukan ini untuk menguji kemampuan Rafa. Carlos kemudian meminta Rafa menjadi kurirnya selama 2 bulan agar dia bisa melunasi hutang Natalia. Tanpa berpikir tentang resiko, Rafa pun menerima pekerjaan itu dari Carlos. Kemudian memberinya ponsel dan Rafa harus siap kapanpun jika Carlos membutuhkannya. Keesokan paginya Rafa pergi bekerja seperti biasa, namun akibat pekerjaan barunya sebagai kurir narkoberi, Rafa kesulitan membagi waktunya dengan baik antara pekerjaan menjadi kurir dan karir balapnya. Saat hari pemilihan tim Honda putaran kedua selesai, Goro entah bagaimana sudah berada di depan sirkuit. Karena Rafa tidak mengangkat teleponnya Goro, kemudian Goro membawanya ke pelabuhan, lalu menugaskan Rafa untuk mengantarkan paket ke salon tato dan memberikan obat adrenalin agar Rafa tidak lelah saat menjalani pekerjaannya di dalam perjalanan. Rafa lagi-lagi dikejar-kejar oleh polisi karena mereka menerima laporan bahwa Kawasaki Ninja ZX 600R yang sangat mencurigakan sedang melaju kencang di jalanan. Rafa pun mulai gelisah karena jarak antara dirinya dan polisi yang mengejarnya semakin dekat. Untungnya, saat di persimpangan Rafa bersembunyi di balik truk terparkir sehingga ia bisa lolos dari kejaran polisi. Setibanya di kediaman Carlos, Rafa mengungkapkan keluhannya tentang Kawasaki Ninja ZX 6R-nya yang menurutnya kurang kencang. Rafa pun meminta Carlos untuk memberinya sepeda motor Kawasaki 1000cc lengkap dengan ban racing, sehingga saat dia mengantarkan paket polisi tidak akan bisa mengejarnya. Setelah dari Carlos, Rafa kembali ke rumah dan memberitahu Natalia bahwa masalahnya dengan Carlos telah teratasi berkat bantuan dari Cortez. Rafa sengaja menyembunyikan kesepakatannya dengan Carlos karena dia tidak ingin membuat Natalia khawatir. Di hari berikutnya Rafa akhirnya diberikan sepeda motor Kawasaki ZH2 yang terkenal dengan torsi super dengan mesin 1000cc. Karena saking kencangnya, para polisi pun dibuat ngilang oleh Rafa. Namun banyaknya kegiatan yang Rafa lakukan membuat Rafa kelelahan dan pada akhirnya ia bergantung pada obat yang diberikan oleh Boro. Rafa mengkonsumsi obat itu untuk menambah tenaga ekstra yang dia butuhkan untuk melewati 3 pekerjaannya, yaitu pekerjaan pabrik, pembalap, dan kurir. Ketika hari-hari telah berlalu dan seleksi putaran ketiga untuk calon pembalap pun segera dimulai. Dalam putaran ketiga, kali ini Rafa terlihat sangat antusias meski sedang kelelahan. Saat sedang melaju di lintasan, Rafa tak sengaja menyenggol salah satu pembalap, dan hal itu menyebabkan dia bertengkar dengan pembalap tersebut. Pembalap itu mengira Rafa sengaja mencelakainya, namun Rafa dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan kecurangan. Sore harinya saat Rafa pulang, ia terkejut mendapati Natalia berkemas dan berniat meninggalkan rumahnya. Rafa memohon padanya dan Matteo untuk tidak meninggalkannya, karena Rafa berharap Natalia tetap tinggal untuk memperbaiki hubungan mereka. Lalu, Rafa kembali ditugaskan untuk mengantarkan paket kepada pelanggan yang berada di tengah kota. Akan tetapi kali ini Rafa mengetahui bahwa di kota sedang terjadi demo besar, dan polisi berjaga di mana-mana untuk memastikan demo tersebut. Carlos lalu mendapat ide gila.
yaitu dia menyuruh Rafa melewati pendemo dengan mengendarai motor cross. Malam harinya saat Rafa sedang menunggu Boro, ia dihampiri oleh Cortez yang memperingati Rafa agar segera keluar dari bisnis Carlos. Karena ternyata Carlos tidak akan melepaskan Rafa setelah perjanjiannya selesai. Meskipun diperingati, Rafa tetap saja kekeh dan akan melakukan tugasnya sampai selesai. Singkat cerita, Rafa kemudian mulai menerobos barisan pengunjuk rasa dan polisi dengan mengendarai motor cross. Namun di tengah jalan, tiba-tiba motor Rafa ditembak oleh sekelompok pria bersenjata yang membuat Rafa terjatuh. Rafa lalu dikejar-kejar sekelompok tersebut sampai bersembunyi di sebuah pabrik bekas. Rafa pun menelpon Boro dan memintanya untuk menjemputnya, karena dia yakin orang yang mengejarnya sangat berbahaya. Rafa kembali beralih sekuat tenaga untuk menemukan mobil Boro dan berkat bantuan Boro, Rafa akhirnya berhasil diselamatkan. Merasa kesal dengan apa yang terjadi pada Rafa, Carlos pun menyalahkan sepupu Boro bernama Fadel atas kejadian tersebut karena ternyata Fadel merupakan kartel saingan Carlos. Namun Boro membantahnya karena percaya bahwa sepupunya tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu. Sesampainya Rafa di rumah, Natalia akhirnya mengetahui bahwa Rafa menjadi kurir narkoberi untuk menebus semua hutangnya. Natalia menyadari bahwa selama ini Rafa telah banyak berkorban dan itu membuat hatinya luluh. Keduanya pun kemudian memutuskan untuk kembali bersama dengan cara begitulah. Keesokan harinya, Rafa pergi ke trek balap untuk mengikuti balapan terakhir. Pemilihan pembalap utama tim Honda. Di awal balapan Rafa mendominasi balapan, namun sayangnya di tengah lintasan Rafa salah memilih jalur karena kurang fokus. Hal itu pun tentu saja membuat Regina sangat-sangat kecewa. Dia sudah berharap banyak pada Rafa, tetapi Rafa malah menyia-nyiakannya. Untuk melampiaskan segala kesalahan atau semua masalahnya, Rafa bertekad menyelesaikan tugas terakhirnya dan kebetulan sekali, hari ini adalah hari terakhir Rafa bekerja untuk Carlos. Rafa kemudian pergi ke sebuah gedung tua dan bertemu dengan Boro yang siap menerima uang dari kliennya. Saat Rafa hendak pulang karena mengira pekerjaannya sudah selesai, Boro tiba-tiba menyuruhnya kembali esok pagi yaitu untuk mengantarkan paket lagi. Hal itu pun membuat Rafa kesal karena merasa dimanfaatkan Boro. Boro lalu memukuli Rafa dan mengancam akan mencelakai istrinya jika menolak perintahnya karena Boro sudah membawa-bawa istrinya dan menghancurkan karirnya. Rafa pun tak tinggal diam. Ia kembali menghampiri Boro dan memukul Boro dengan helm sampai membuatnya meninggoy. Setelah itu, Rafa menelpon Cortez dan meminta bantuannya untuk menyembunyikan jasad Boro. Rafa kemudian membuat kesepakatan dengan Cortez, yang dimana dia akan memberitahu lokasi gudang Carlos, sehingga Cortez dapat mengambil alih bisnis Carlos. Cortez tentu saja langsung setuju, karena ternyata dia juga sangat membenci Carlos yang telah mengambil wilayah operasinya. Esok harinya, Carlos mendatangi rumah Rafa untuk menanyakan keberadaan Boro beserta uangnya. Rafa pun mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Boro telah mengambil uangnya bersama sepupunya yaitu Fadel. Mengetahui hal itu, Carlos pun langsung percaya dan mengajak Rafa untuk mencari Boro dan Fadel. Saat dalam perjalanan, Carlos merasakan seseorang sedang mengikutinya, jadi dia pun memutuskan untuk berbalik dan pergi ke gudangnya untuk mengamankan paket obatnya. Setibanya di sana, Rafa mengirimkan lokasi ke Cortez dan memintanya untuk datang menjemputnya. Namun di saat itu juga, salah satu anak buah Carlos mengatakan bahwa Rafa berbohong. Bukan Boro dan Fadel yang mengambil uang Carlos, karena ternyata Fadel berada di penjara 1 minggu yang lalu. Dengan informasi itu, Carlos pun menjadi geram karena Rafa membohonginya. Dia berencana untuk membunuh Rafa dengan menembaknya. Akan tetapi, Rafa segera mengambil motor milik Carlos dan pergi melarikan diri. Carlos yang tak terima lalu mengejar Rafa dan berhasil menangkapnya di sebuah gudang logistik. Carlos kemudian memasukkannya ke dalam bagasi mobil, lalu membawanya untuk mencari Boro dan uangnya yang hilang. Untungnya Rafa masih memegang ponselnya dan langsung membagikan lokasinya kepada Cortez. Saat Cortez keluar dari area gudang, sebuah truk besar tiba-tiba menabraknya yang membuat Carlos terjebak dan tidak bisa keluar dari mobilnya. Di saat itu juga datanglah Cortez dan satu temannya yang tanpa mengucapkan apapun, dia langsung membinasakan nyawa Carlos. Keduanya lalu mengeluarkan Rafa dan membawanya pergi. Rafa akhirnya berhasil menyelesaikan semua masalahnya dan bersatu kembali dengan istri dan putranya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tak cuma itu, Regina juga menemui Rafa dan mengajaknya kembali untuk bergabung dengan timnya, karena dia merasa Rafa adalah pembalap yang tepat untuk bergabung dengan tim Honda. Namun saat Rafa menemui Regina di sirkuit, tiba-tiba ada 2 polisi yang datang dan menangkap Rafa. Di kantor polisi, Rafa diinterogasi oleh kepala polisi karena keterlibatannya dengan jaringan kartel narkoba. Namun,
Rafa tidak dijebloskan ke penjara. Polisi tersebut malah menawarinya pekerjaan yang dimana dia meminta Rafa untuk menjadi bagian dari tugas polisi, yaitu mengejar kurir narkoba yang lalu lalang di jalanan malam. Mendengar hal itu, Rafa pun lega dan berpura-pura jual mahal kepada polisi tersebut. Rafa akhirnya setuju membantu polisi dengan syarat kepala polisi itu harus memberinya sepeda motor Kawasaki ZH2 dengan ban racing untuk menjalankan tugasnya. Kemudian Rafa bekerja dengan polisi dan berhasil menangkap pengedar narkoba di jalan tol. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya, dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.